warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sitatus Syawala dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 0720113330003. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pengantar antropologi dengan tema ruang lingkup dan konsep dasar antropologi, topik evolusi manusia dan judul analisis perubahan manusia berdasarkan aspek kronologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini merupakan manusia purba terbesar dan tertua yang pernah hidup di Indonesia. Pemberian nama tersebut dari kata Megan yang berarti besar, Anthropus yang berarti manusia, Paleo yang berarti tua, dan Javanicus yang berarti berasal dari Jawa. Fosil manusia purba tersebut asalnya dari lapisan Pleistosen bawah. Meganthropus memiliki badan yang tegap dan memiliki rahang yang besar dan kuat. Mereka bertahan hidup dengan cara mengumpulkan makanan. Makanan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus yakni 1. Mempunyai tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. 2. Berbadan tegap. 3. Volume otak 900 cc. 4. Tonjolan di kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. 5. Tidak mempunyai dagu dan mempunyai hidung yang lebar. 6. Mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang besar dan kuat. Dan 7. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yakni manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. Hidupnya sekitar 2 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Pada tahun 1936 telah ditemukannya fosil tengkorak anak manusia purba oleh seorang peneliti yakni Widenrich di sebuah desa yang terletak di daerah Mojokerto. Fosil manusia purba tersebut dinamakan Pithecanthropus robustus. Tetapi bagi von Koenigswarth, manusia menyebutkan dengan nama Pithecanthropus mojokertensis sesuai dari nama daerah ditemukannya. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojokertensis yakni 1. Mempunyai badan tegap. 2. Tidak memiliki dagu. 3. Di keningnya menonjol. 4. Tinggi badan 165 sampai 180 cm. 5. Memiliki volume otak 750 sampai 1300 cc. 6. Tulang geraham dan rahangnya kuat. 7. Tulang tengkorak tebal. Dan 8. Mempunyai tulang tengkorak yang lonjong. Yang ketiga yakni manusia purba Pithecanthropus erectus yang hidupnya sekitar 30.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah jenis manusia purba ini. Pithecanthropus erectus mempunyai arti yakni manusia yang berjalan tegak. Ada 3 jenis Pithecanthropus erectus yang terkenal di Indonesia, yakni erectus, mojokertensis, dan soloensis. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus yakni 1. Pada tengkorak ada tonjolan kening yang tebal. 2. Memiliki hidung lebar dan tulang pipi yang kuat dan menonjol. 3. Memiliki tinggi 165 sampai 180 cm. 4. Memakan segalanya baik itu daging maupun tumbuhan. 5. Mempunyai rahang bawah yang kuat. 6. Tulang pipinya sangat tebal. 7. Tulang belakangnya tajam dan menonjol. Dan 8. Tubuhnya gelap dan memiliki tempat perlekatan otot tengkuk yang besar dan kuat. Yang keempat adalah manusia purba Homo soloensis, hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Fosil manusia purba jenis Homo soloensis ditemukan oleh von Koenigswarth dan Widenrich pada tahun 1933 sampai 1934 di Lembah Bengawan Solo. Fosil ini ditemukan sebuah tengkorak dengan volume otaknya bukan lagi mirip manusia kera. Ciri-ciri Homo soloensis yakni 1. Volume otaknya di antara 1000 sampai 1200 cc. 2. Otak kecil Homo soloensis ukurannya lebih besar dibanding dengan otak kecil pada Pithecanthropus erectus. 3. Tengkorak berukuran lebih besar kalau dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus.
4. Mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. 5. Terjadi penyusutan otot pada tengkuk. Dan 6. Mukanya tidak menonjol ke depan. Yang kelima yakni Homo wajakensis, hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Fosil manusia purba jenis Homo wajakensis tersebut ditemukan pertama kali oleh Du Bois pada tahun 1889 di daerah Wajah sekitaran daerah Tulung Agung. Manusia purba jenis tersebut telah ditemukan bisa membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang, dan mereka juga mengerti caranya untuk memasak. Ciri-ciri Homo wajakensis yakni 1. Mukanya datar dan lebar. 2. Hidung lebar dan bagian mulutnya menonjol. 3. Dahinya agak miring dan di atas mata ada busur dahi yang nyata. 4. Pipinya menonjol ke samping. 5. Kapasitas otaknya bisa lebih dari 1300 cc dan volume otak yang berukuran 1350 cc sampai 1450 cc. Dan yang keenam adalah manusia purba Homo sapiens. Hidupnya sekitar 1500 sampai 40.000 tahun yang lalu. Homo sapiens ini disebut sebagai manusia purba yang paling muda dari semua manusia purba yang ada. Manusia purba Homo sapiens merupakan satu-satunya manusia purba yang dapat berpikir. Kecerdasan tersebut bisa terlihat dari volume otak yang mirip dengan manusia modern. Ciri-ciri manusia purba Homo sapiens yakni 1. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. 2. Memiliki otak yang lebih berkembang daripada manusia purba lainnya. 3. Otot kunyah, gigi, dan rahang telah menyusut. 4. Tonjolan di kening telah berkurang dan telah memiliki dagu. Dan 5. Mempunyai ciri seperti ras mongoloid dan australmelanozoid. Tadi saya menjelaskan tentang perubahan manusia yang ada di Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perubahan manusia di dunia. Yang pertama yakni Australopithecus, hidupnya sekitar 2 juta sampai 4 juta tahun yang lalu. Australopithecus berarti kera dari selatan, yakni Afrika. Makhluk purba ini diperkirakan menjadi awal dari evolusi manusia, di mana bentuk fisiknya masih amat primitif menyerupai kera. Mayoritas fosilnya ditemukan di Afrika, sehingga muncullah teori semua ras manusia berasal dari Afrika. Australopithecus sendiri dibedakan menjadi beberapa spesies, diantaranya 1. Australopithecus anamonsis, 2. Australopithecus afarensis, 3. Australopithecus africanus, dan 4. Australopithecus sediba. Yang kedua yakni Homo habilis, hidupnya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Homo habilis berarti manusia terampil karena dianggap sebagai pembuat alat batu yang pertama. Manusia purba ini dianggap sebagai awal dari spesies Homo dan mereka hidup di sub-Sahara Afrika. Fosilnya ditemukan di Olduvai Gorge, Tanzania sekitar tahun 1959 dan 1960. Ciri fisiknya sudah lebih maju, di mana tempurung otak lebih besar dengan wajah dan gigi yang lebih kecil. Namun panjang lengan dan bentuk mulut masih menyerupai kera dengan tinggi rata-rata 100 sampai 135 cm dan berat rata-rata 32 kg. Yang ketiga yakni Homo heidelbergensis, hidupnya sekitar 300.000 sampai 600.000 tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan pada tahun 1907 di Mauer dekat Heidelberg, Jerman. Diperkirakan spesies ini tersebar di Afrika dan Eropa. Spesies ini merupakan manusia purba pertama yang hidup di kawasan beriklim dingin dan secara rutin berburu hewan besar untuk menunjang kehidupannya, serta belajar menetap dengan tinggal di gua dan tempat berlindung dari kayu. Fosilnya berupa rahang dan tengkorak, yang mana rahang itu tidak memiliki dagu
dan sangat tebal dan lebar, tetapi giginya sangat kecil. Di samping itu, volume otaknya yang lebih besar mengindikasikan kemampuan intelijensinya lebih tinggi dibanding Homo erectus. Tubuhnya cenderung gempal dengan tinggi sekitar 157 sampai 172 cm dan berat 51 sampai 62 kg. Yang keempat adalah Homo neanderthalensis. Hidupnya sekitar 40.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Homo neanderthalensis berarti manusia dari lembah Neander, yang keberadaan mereka punah akibat tersingkir atau berasimilasi oleh Homo sapiens. Selama hidup, persebaran mereka sangat luas antara lain Eurasia, dari wilayah Atlantik, Eropa ke arah timur hingga Asia Tengah, lalu dari Belgia ke selatan sampai kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Secara umum, bentuk tubuhnya sudah menyerupai Homo sapiens, tetapi ada sedikit perbedaan karena dari sisi kapasitas tengkorak tampak lebih besar dari Homo sapiens, begitu juga dengan gigi depan. Dari sisi fisiknya dikondisikan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah iklim dingin dan ekstrim pada zaman es. Manusia purba ini memiliki hidung besar untuk melembabkan dan menghangatkan udara kering dan dingin dengan tinggi badan sekitar 150 cm. Mereka terampil membuat dan menggunakan beragam peralatan Mesolitikum, bahkan mampu mengandalkan api, membuat dan menggunakan pakaian serta tinggal di gua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.